Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan lalu kita telah membahas dari materi tambahan di luar buku mini kita tentang Asma Allah Al-Ghani. Kemudian sekarang kita kembali kepada buku pegangan kita untuk kita telaah bersama. Di sini dikatakan Asma Allah Al-Ghani sebagai zat yang maha kaya, di mana asma ini telah disebutkan dalam jumlah yang banyak, sebanyak 18 kali dalam Al-Quran, sebanyak 18 kali, di mana juga dalam As-Sunnah tentunya disebutkan, yang nanti mungkin kita sebutkan salah satu contohnya. Asma Allah Al-Ghani ini seperti bagi yang mungkin absen pada kesempatan lalu, saya singgung sedikit bahwasanya dalam Al-Quran Asma Allah Al-Ghani itu selalu bergandengan dengan 3 asma Allah yang lain. Yang paling banyak adalah Al-Ghaniyul Hamid, bahwasanya Allah itu maha kaya lagi terpuji. Ya ayuhan nas, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, Allah di sini pada surah Fatir ayat 15,
Allah nyatakan di sini, wahai sekalian manusia, yaitu mukmin dan kafirnya, ketahui kalian, hei dengar semua. Begitu saudara. Yang mukmin yang kafir dengarkan. Kalian semua ini fakir, kalian semua ini tidak punya apa-apa. Miskin papa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian amat butuh kepadanya. Sedang Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan sudah saya sebutkan pada kesempatan lalu bahwasanya ini juga berbanding, bukan lurus, tapi berbanding terbalik dengan makhluk. Makhluk kalau kaya terpuji apa tercela? Senyuman antum semua menjawab. Makanya Allah gandengkan selalu Al-Ghani Al-Hamid, terpuji Allah. Kayanya terpuji, beda dengan makhluknya. Yang kedua, Allah Ghaniyun Karim. Allah itu kaya juga dermawan, royal. Beda dengan kayanya manusia lagi. Kalau sudah kaya biasanya antum yang bilang, bukan saya. Tidak semua memang, akan tetapi itulah makhluk, itulah manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan ada ya. Semoga Allah berkahi mereka. Kalau sudah ghani biasanya laim kalau manusia, tapi Allah karim. Yang kedua, kemudian Allah juga ghaniyun. Yang satunya, yang ketiga apa? Siapa yang ingat? Tadi ghaniyun hamid, ghaniyun karim. Kemudian baru semua ini. Ghaniyun la. Ayo tiket umroh ini hadiahnya. Silahkan nanti hubungi takmir. Atau PR, biar tahu rasa. Ghaniyun halim. Ghaniyun halim. Pada Al-Baqarah 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, ma'ruf, serta ampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti gangguan. Sedang Allah maha kaya lagi maha tabah, maha sabar. Kalau orang kaya, manusia kalau sudah kaya biasanya tidak sabaran, ya kan? Maunya sekarang-sekarang. Apapun akan dia beli untuk mewujudkan sekarang, al-an. Tapi Allah Ghaniyun Halim, yang dikasih oleh Allah bahkan tidak pernah sujud kepadanya. Ada apa ada? Ada. Fir'aun, ya, la salah wala zakah wala. Halim Allah. Kalau kita gimana? Kita ngasih seseorang kemudian orang itu berbalik pantat kepada kita atau malah mencemooh kita. Gimana kira-kira sikap kita? Waduh. Tapi Allah tidak demikian. Halim, Ghaniyun Halim. Abu Bakar, sekelas Abu Bakar saja, ya, sebagai sahabat yang ya berlebih, kemudian menafkahi salah satu kerabatnya. Kemudian ketika terjadi apa yang terjadi berupa fitnah terhadap Aisyah, malah orang tersebut
membenarkan atau seolah-olah meragukan kejadian atau fitnah tersebut. Abu Bakar tidak tahan. Sedang Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik sesudah Rasulnya alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhu. Baik. Itu berkenaan dengan gandengan asma Allah yang semuanya adalah gandengan yang maha sempurna, yang sekali lagi makhluknya adalah kebalikannya secara umum. Dan kalau dikatakan secara umum berarti ada pengecualian. Yang namanya pengecualian banyak apa sedikit? Ya. Seperti itu ya. Yang namanya pengecualian pasti sedikit. Dilarang masuk kecuali takmir atau pengurus. Takmirnya berapa? 100 orang? Nah, mungkin sedikit yang boleh masuk lewat pintu tertentu. Seperti itu. Yang namanya pengecualian pasti sedikit. Nah, Al-Ghani termasuk asma Allah yang membangkitkan tawakal, harapan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan lalu juga telah disinggung bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang tidak diawali dengan kepapaan atau kemiskinan, juga tidak berakhir dengan kebangkrutan. Itulah kekayaan Allah. Tidak diawali dengan start dari nol. Tidak ada itu bagi Allah. Allah sejak ada adalah Al-Ghani yang azali. Kemudian berapa umur dunia ini? Wallahu a'lam secara pastinya. Dan sejak itu Allah mengeluarkan dari kekayaannya. Ya, sekaya-kayanya manusia kalau menjamin satu tempat saja, bagaimana? Ya tentunya kekayaannya akan berkurang sebanyak apapun. Yang menjadi tanggungannya tentunya akan memberatkan. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak diciptakannya langit dan bumi, tidak berkurang sedikit pun dari kekayaannya. Nah, maka dari itu ketika kita mempelajari atau menelaah, mendalami asma Allah Al-Ghani, akan bangkit bahwa kepada kita tawakal kepadanya, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita tahu yang kita sandari bukan tembok yang bisa runtuh atau bukan gedung yang bisa rapuh, tidak, tapi Al-Ghani yang betul-betul ya kekayaannya tidak pernah surut, tidak pernah surut. Juga ketergantungan kita kepadanya akan semakin ya, bertambah dan mendalam. Al-Ghani secara bahasa di sini disebutkan berarti tidak butuh kepada yang lain sama sekali, atau sedikit butuhnya, atau karena banyak asetnya. Itu secara bahasa, bukan hal ini bukan bermakna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dikatakan Al-Ghani, yaitu seseorang yang kaya, berarti dia tidak butuh kepada apa-apa. Itu ghani ukuran makhluk, atau butuhnya sedikit. Kayaknya kalau kita punya teman kaya bingung mau ngasih apa. Karena apa? Dia tidak butuh apa-apa. Iya kan? Kita mau ngado misalnya, dia
menikah atau anaknya menikah, kita bingung mau ngadu apa. Karena kita melihatnya apa? Tidak butuh. Ya kan? Atau sedikit butuhnya. Kita nyari yang aneh-aneh hadiahnya. Ya kan? Atau karena banyak asetnya atau besar hatinya dan mencukupkan diri. Adapun secara istilah Al-Ghani ketika ditujukan kepada Allah berarti zat yang maha kaya dari semua sisi dan keadaan. Dari segala sisi dan keadaan. Ada orang kaya pas panen. Kalau itu petani, ya kan? Nanti, waduh, saya tidak megang cash kalau sekarang, ya kan? Padahal kita melihatnya kaya, ya kan? Lantas kemana? Jadi barang semua. Itulah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, antum mau cash, mau cair, mau padat, minta sama Allah. Allahu huwal ghani. Nah, dan bukankah Allah buktikan salah satunya seperti video yang viral itu, orang Afrika yang minta di depan Ka'bah fulus dan fulus, Allah kasih. Itu satu saja Allah ya tunjukkan kepada makhluknya, kepada kita semuanya bagaimana Allah Al-Ghani. Terkait hal ini ada orang Yahudi yang bertanya, kalau begitu mengapa Allah mengharap pinjaman dari hambanya dan memerintah kaum muslimin untuk berzakat dan infak? Maksudnya apa? Salah satu firman Allah misalnya, in tuqridullaha qardan hasanan fasawfa yudha'ifuhu. Ya. Jika kalian kasih pinjaman kepada Allah, fayudha'ifuhu, maka Allah akan melipat gandakannya. Itu adalah bentuk ujian. Bukan karena Allah butuh, tapi untuk menguji kita. Ya. Kita mau ndak berkorban mengeluarkan harta yang kita punya. Begitu pula zakat dan infak. Yang hikmahnya sudah diketahui bersama. Di antaranya membersihkan sifat bakhil dari yang mengeluarkan dan membersihkan sifat iri dan dengki dari yang menerima. Karena orang yang butuh, yang miskin itu pasti ada enak ya dikasih kaya, enak ya begitu. Maka yang demikian itu luntur dengan dia menerima haknya seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Allah gariskan bagiannya, itu akan luntur ya penyakit iri atau dengki yang ada padanya ketika zakat dan infak ini dijalankan. Jawabannya di sini, semua itu adalah ujian bagi hamba dalam membenarkan janjinya. Jadi kita diuji oleh Allah. Keimanan kita benar tidak, teguh tidak. Perintahnya untuk berzakat, sedekah dan infak agar terpenuhi kebutuhan umat Islam, membantu menguatkan kaum miskin dan memberikan pahala untuk kalian di akhirat kelak, bukan karena kebutuhannya. Pada hakikatnya, kemudian di sini dijabarkan lebih detail lagi. Sebelum itu, hendaknya kita juga meskipun butuh juga tidak dengan cara yang menjatuhkan diri, tidak dengan cara menjatuhkan diri atau marwah, apalagi ketika itu berkaitan dengan ya pos-pos
dakwah pos-pos keislaman ini juga perlu kita sadari atau kita perhitungkan. Ya, jangan sampai kemudian justru non-muslim melihat ya seolah-olah kaum muslimin itu mengemis, ya, membangun masjid misalnya, kemudian ya dengan cara pencegatan di jalan-jalan seperti itu, maka yang demikian tidak seharusnya. Salah satu khalifah Umawi, Hisham ya, bin Abdul Malik, seorang khalifah pada masanya. Khalifah itu yang mengatur seluruh dunia Islam. Bayangkan, minimal dua benua besar, Asia dan Afrika pada saat itu, pergi berhaji atau ya umroh ke Mekah pada saat itu. Kemudian sang khalifah ini melihat seorang tabi'in, cucunya Umar bin Al-Khattab, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Terlihat mungkin sedikit ya mengibakan, yaitu keadaannya, mungkin bajunya kelihatan kurang ini dan sebagainya, sehingga sang khalifah menyapanya. Ini di mana? Di Masjidil Haram, kemudian di depan Ka'bah. Bagaimana ya, al-izzah, kemuliaan dan keimanan yang bukan hanya slogan, tapi betul-betul ya terinstal di benak dan di hati. Abdul Malik sebagai raja di raja saat itu untuk ukuran dunia, sebagai khalifah kaum muslimin. Wahai Salim, apa yang bisa saya bantu kalau pakai bahasa kita? Apa yang kamu butuhkan? Kemudian Salim menjawab, untuk dunia apa untuk akhirat? Maka tabi'in atau Salim bin Abdullah menjawab, untuk dunia maupun akhirat saya tidak mungkin meminta kepadamu, karena dua-duanya tidak kamu miliki. Berpikir, kok bisa? Kemudian saat ini saya dan kamu berada di mana? Di rumah Allah, di depan Ka'bah, Baitullahil Haram. Apakah ya tidak malu kamu menawarkan seolah-olah kamu menjadi raja, sedang kamu berada di rumahnya sang maharaja Allah? Maka sang khalifah pun terhenyak dengan jawaban sang tabi'in ini. Siapa dulu kakeknya? Umar bin Al-Khattab, putranya Abdullah, ayahnya Abdullah seorang sahabat pula. Maka tidak heran yang demikian, akan tetapi kita mengambil pelajaran atau ibrah bahwasanya ya sebutuh-butuhnya kita janganlah sampai menghalalkan segala cara
Jangan sampai pula kita menjatuhkan diri kita ke darakat, ya, ke posisi yang tidak terpuji kalau kemudian Allah mengangkat kita di kemudian hari. Seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan, jamaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya makhluk itu tidak punya andil terkait keberadaannya. Kita diciptakan olehnya sehingga kita ada di dunia. Minta pun kita tidak minta untuk dihadirkan di dunia ini. Ada yang berdoa untuk diciptakan Allah, ya ada, tahu-tahu kita sudah ya berada di muka bumi. Kemudian makanya kita tidak punya peran apa-apa, tidak punya andil apa-apa dalam diri kita sendiri. Mata kita dikasih, ya, hidung kita dikasih, mulut dikasih, tidak punya andil sama sekali. Bahkan orang tua kita pun ya, hanya berdoa dan berusaha menurut hukum alam yang Allah gariskan. Kemudian lahirlah kita sebagai putra putrinya. Kemudian makhluk itu telah dirancang organ fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tanpa rancangan Allah tentu tidak dapat berbuat. Naam. Walladzi sawwarakum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menggambar kita sedang kita di dalam rahim ibu kita. Dari kepala sampai kaki, dari warna kulit sampai ukuran tulang, ukuran yang sedetail-detailnya. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwak. Ya. Apa yang membuat kalian lalai dari mengingat Allah, bersyukur kepadanya, sedangkan dialah yang menciptakan kalian dan membentuk kalian sawwa. Kita dibedakan dari binatang yang segagah-gagahnya mukanya ke tanah, ngadepnya ke tanah. Binatang itu, ya kan? Sedangkan manusia Allah buat tegak. Allah buat tegak. Nah, sebagai pemuliaan dari Allah terhadap makhluk yang satu. Rancangan Allah juga. Kemudian makhluk itu miskin dalam hal kebutuhannya pada sandang, papan dan pangan, sebab tanpa kemudahan karunia dari Allah tentu tidak akan terpenuhi itu semua. Nah, subhanallah, kebutuhan manusia sejak buka mata sampai tutup mata, sementara buka mata di pagi hari, tutup mata di malam hari, atau buka mata ketika lahir, tutup mata ketika meninggal, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita hitung-hitung, kalau kita pakai kalkulator, ya, jebol kalkulatornya, ya kan, jebol. Karena makanan saja, apa yang tidak kita makan, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Apa yang minuman, apa yang tidak ada di minuman juga di Indonesia. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kemudian juga begitu pula pakaian, begitu pula kendaraan, sepeda, sepeda motor, mobil dan seterusnya. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kalau kita hitung-hitung dengan hitungan kita, hitungan kasar kita, tidak mampu, tapi kok Allah kasih.
Ya kan? Kemudian makhluk itu lemah dalam menolak bencana, petaka dan musibah kalaulah tidak ditolong oleh Allah yang Maha Kaya. Tentu segala kesulitan itu akan terus berlangsung. Kalau kita melihat bencana-bencana yang terjadi, entah itu longsor, entah itu banjir, bagaimana ya menghabiskan kekayaan atau aset-aset yang dimiliki oleh banyak orang, mobilnya hanyut, ya kan, rumahnya roboh dan sebagainya. Kemudian Allah bukakan lagi, Allah Al-Ghani, Allah jadikan orang itu bangkit dan kembali lagi berjaya. Subhanallah. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang manusia dengan berbagai apa yang dia miliki, upayanya, kekayaannya, tetap sebagai makhluk yang lemah, tidak mampu menolak. Jepang kurang apa? Rumahnya anti gempa. Hah? Tidak mempan sama gempa, tetap lemah menolak petaka atau bencana yang Allah turunkan musibah. Maka dari itu pertolongan dan karunia kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makhluk itu juga tidak tahu cara beribadah dan ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bimbingannya. Tentunya mereka akan binasa, rohaninya rusak, hatinya gersang. Makanya Allah turunkan kitab, Allah utus nabi dan rasul, karena karunia Allah yang Maha Kaya. Kalau hanya berupa materi, tetap timpang manusia hidupnya, tetap pincang. Ketika hatinya gersang, ketika hatinya ya tidak tersiram oleh iman, bahaya. Materi saja bahaya, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Negara-negara yang maju, negara-negara yang mapan ekonominya, tapi mereka dari kalangan kafir, apa yang terjadi? Coba hitung angka bunuh diri di antara mereka. Fantastis. Mengapa? Karena rohaninya kosong, hatinya gersang dalam gelapnya kekufuran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, yang Maha Kaya, memberi ya, kaum muslimin, kaum mukminin dari materi ataupun rohaninya dengan ukuran yang Allah kehendaki, yang akan membuat hidup mereka berlangsung seperti yang diharapkan, seperti yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat juga misalnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, bagaimana ya secara mental, secara materi mereka itu dibabat habis. Tapi kenapa dari mereka ada yang putus asa? Ada yang putus asa? Subhanallah. Anaknya, orang tuanya, dirinya, anaknya, dia punya cucu disiapkan juga. Allah. Iman. Karena pertaliannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka. Amin. Kemudian makhluk itu jahil dalam pengetahuannya, terbatas manusia. Sebab tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan terbuka hingga tahu maslahat untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, makhluk itu jahil dalam pengetahuannya. Apalagi tentang Robnya, tidak bisa dicari-cari. Kesasar manusia kalau nyari sendiri. Makanya Allah tidak wakilkan manusia kepada diri mereka sendiri. Tetapi Allah sekali lagi turunkan kitab, Allah utus Nabi dan Rasul karena pengetahuan manusia tentang Robnya, tentang tujuan diciptakannya, tentang kemana dia akan berakhir, itu harus dijelaskan melalui wakil-wakil Allah di muka bumi, yaitu Nabi dan Rasulnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini dilanjutkan, dirasakan atau tidak, diakui ataupun dipungkiri, itulah hakikat makhluk atau manusia. Tapi yang terbaik dari kita adalah yang menghambakan diri dan selalu merasa butuh padanya dalam urusan dunia dan agamanya, berdoa dan meminta agar jangan pernah dilepas dari bimbingannya sekejap mata pun. 6. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Kita nyatakan hal itu kepada Allah, bahwa kita tidak bisa lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun. Kemudian dalam salah satu doanya Nabi juga mengajarkan agar kita meminta kepada Allah Al-Ghani, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Kemudian wa aghnina, di sini berkaitan dengan bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan yang halal-halal buat kita ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram-haram. Ya Allah, kayakan kami dari karuniamu, dengan karuniamu. Dari karuniamu, dengan karuniamu, bikinlah kami kaya, sehingga kami tidak meminta kepada selainmu, sehingga kami tidak merengek kepada selainmu, sehingga kami tidak merendah kecuali kepada Engkau ya Allah. Luar biasa. Sikap ini hendaknya selalu hadir setiap saat pada diri kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, di mana tentunya Allah lebih sayang dan lebih kasihan kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Daripada orang tua kita sendiri. Bukankah pernah di suatu peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berkumpul, kemudian melihat seorang wanita keluar masuk tenda mencari anaknya. Kemudian begitu ditemukan anaknya, dia langsung dekap erat-erat, kemudian dia susui. Lalu Nabi katakan kepada sahabatnya, kalian lihat wanita itu tadi bagaimana pusing atau bingungnya mencari anaknya karena kasih sayangnya. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha. Allah itu, kata Nabi SAW, lebih lagi sayangnya, emannya, kasihannya kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Demikian barangkali jamaah yang dirahmati Allah,
Apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.